La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Padepokan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapatkan sebuah wawasan dan juga yang penting juga mendapat sebuah kepahaman. Dan terima kasih banyak kami sampaikan kepada seluruh pemirsa dari channel Padepokan Gaul. Semoga support dukungan yang Anda berikan itu menjadi hal yang bernilai sebuah kebaikan yang nantinya pun akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang memiliki banyak masalah hidup, yang sudah menghubungi kami, baik itu masalah susah rezeki, susah jodoh, maupun banyak utang piutang, semoga saja segera diberikan solusi yang terbaik dari Allah. Dan juga semoga saja dari solusinya nanti bisa dikerjakan, dan setelah itu pun dimudahkan untuk mensyukuri daripada nikmat Allah yang sudah Anda alami. Dan juga semoga saja yang saat ini sedang malas beribadah, tergerak hatinya, dimudahkan untuk menjalankan pelaku ibadah taat pada Allah dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pemirsa, sedikit video gambaran di awal tadi, di mana ada sebuah video yang baru kami dapatkan, di mana video naik turunnya gunung dari para manusia tertentu di negara Arab Saudi sana, di mana dari gunung ini sendiri sebuah akses yang digunakan oleh manusia-manusia yang tertentu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan sebagai pribadi manusia yang hidup di Nusantara tepatnya, saya teringat bahwasanya gunung ini pernah dahulu kala dibuka untuk akses berhaji. Namun seiring berjalannya waktu gunung ini ditutup. Karena apa? Daripada perihal syarat dan juga keselamatan daripada pribadi manusianya saat berada di tempat ini, itu sangat mengerikan sekali hingga akhirnya pernah ditutup. Namun fakta mencengangkan, di akhir-akhir ini saya mendapat video ini di mana gunung ini dibuka kembali. Dan konon katanya juga orang-orang yang sudah sampai atas puncak gunung, daripada gunung apa namanya ini, Bawah Karang, itu sudah dianggap pernah melihat Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mitosnya seperti itu, lalu bisa disebut dengan gelarnya haji. Di sini letak daripada sebuah narasi kami, di mana haji itu adalah sebuah perintah syariat Islam. Tapi tatkala manusia memaksakan daripada nafsunya, keinginannya yang secara berlebihan hingga menggunakan segala cara yang sangat berbahaya, apakah dan juga tidak memenuhi daripada syarat-syaratnya, apakah mungkin daripada haji itu sah? Dan daripada ibadah haji sendiri itu pun ada daripada pedoman syarat sahnya dan rukunnya. Dan sebagai pribadi muslim, kita pun ya turut berduka di mana jika memang benar-benar dari jalur ini masih digunakan dari kalangan manusia-manusia tertentu. Semoga saja daripada jalur ini ditutup kembali, di mana ibadah haji dilakukan semestinya, bukan asal maunya, apalagi hanya untuk menuruti nafsu kata haji. Disitulah. Dan dari kejadian ini, hikmah apa yang terkandung? Semoga saja bisa diambil positifnya. Dan mengapa
detik-detik ini bisa sampai terbuka kembali? Adakah rahasianya? Mungkin menurut sudut pandang manusia, kabar-kabar yang beredar pun sangat banyak, di mana ada bla 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 yang mungkin memberikan jin dan lain sebagainya. Namun sisi gaibnya, adakah sesuatu hal? Dan ini mungkin juga berkaitan dengan akhir zaman. Kalau memang ada hikmah atau itibar apa bagi kita yang masih hidup di Nusantara ini. Semoga dari konten ini bisa membawa hal baik dan juga bisa memperkuat iman Islam kita dan taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad, Mehmet. Waalaikumsalam Mas Tetis. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah Mas, sehat. Sehat. Baru, tren baru. Siap, betul. Betul. Nah, persiapan ya Mas? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin beliau berusaha. Izin negatif dalam jasad mediator ini otomatis diuapkan, dibersihkan, dilempar dari tempat. Jasad mediator ini dibersihkan, diuapkan semuanya. Penyusup penipu pengganggunya otomatis hancur. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau, guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi gaib yang menguasai gunung yang ada di tempat ini yang digunakan jalur ekstrim untuk berhaji. Dari salah satu gaib yang menempati gunung yang digunakan untuk berhaji dengan jalur ekstrimnya, saya mohon yang asli, penyusup penipu otomatis hancur jadi yang asli, ketarik ke tangan kanan saya. Diatur ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya semakin tersambung, tambah tersambung, bisa diajak berbicara bahasa manusia. Allah. Dengan golongan apa saya berbicara? Otomatis langsung nyambung dengan bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu siapa? Ingat, kalau kamu berdusta pura-pura hancur. Kamu siapa? Golongan apa? Dari mana? Jin. Kamu jin. Kenapa tadi bicaramu susah dalam jasad mediator ini? Tuan saya. Tuanmu? Menghalangi saya untuk masuk dalam jasad anak ini. Tidak mau terbongkar. Otomatis langsung dihancurkan, dikembalikan, ditempatkan di tempatnya yang sesuai. Sallallahu alaihi. Sebenarnya tuan saya itu mau masuk karena jaringannya, saringannya sangat kuat. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk karena iblis itu mau mengganggu, menipu. Kamu jin? Jin dari mana? Pohon pisang? Bukan. Atau dari tempat pohon saya? Tempat yang sangat panas. Tempat yang di mana tanah-tanahnya itu panas semuanya, hawanya panas. Bukan di sini. Di mana? Gurun. Kamu menempati gurun pasir. Ya, tapi di mana tempat saya, rumah saya itu di mana gunduk-gundukan, ya bukit-bukit terjal, bukan pasir. Oh, kamu di bukit ini. Bukit terjal tempat saya. Bukit terjal. Ya. Bukit itu digunakan manusia untuk apa? Banyak. Ya,
Saya melihat keinginan-keinginan manusia di sana itu supaya ya dengan mudah melaksanakan kegiatan yang dia lakukan, Kalau diniatkan. buang, penggal, kepalamu terbelah, tubuhmu jadi 2 bahkan jadi 4. Sallallahu Kamu tanya ya saja yang jelas. Ya, ini tak proteksi. Kalau kamu berdusta, potong-potong belah. Ya. Sallallahu Ya, orang yang datang di sana itu banyak. Ada yang melihat, entah itu penasaran, kepo, pengen tahu tempat di sana, apa yang bisa dilihat di sana. Ya, salah satunya melihat keindahan dari kejauhan. Jadi gitu. Ya. Terus saat kamu masuk jasa mediator teman saya ini, kok bisa kamu menggunakan bahasa langsung nasional? Diubah. Oh, biasanya kamu pakai bahasa apa? Monyet atau bahasa apa? Enak saja kamu. Itu marah. Bahasa Arab. Saya. Ana. Jin. Ana, anta gitu. Ya. Sana itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Oh, iya. Oke, cukup lah. Terus saat masuk tadi bisa translate gitu ya? Atau berubah bahasa gitu? Ya, di pikiran. Pikiran nah langsung. Saya dicuci otak di sini. Pakai apa, Rinso? Kan. Kalau nggak pakai backlink kayak teman saya itu. Tadi kan saya sudah bilang, ada yang menghalangi mau tidak masuk. Oke. Setelah kamu, ya kamu bantu kamu. Saya bisa berbicara seperti ini. Asing bagi saya bahasa seperti ini. Oke, jadi kayak asing otomatis. Padahal banyak sudah di alam tertentu yang menggunakan bahasa ini loh. Itu hanya golongan-golongan tertentu. Kalau golongan-golongan seperti saya ini menyesuaikan dengan wilayah masing-masing gitu. Ya. Terus ini kamu asli penduduk Gunung Dua Kareng itu yang digunakan manusia untuk asli di sana. Itu jalurnya ekstrim loh. Ya terjal. Manusia kalau keseimbangannya dalam jasad manusia itu lemah, pasti akan celaka. Entah itu dia terjatuh, terluka sampai keluar ya. Setidaknya dia terluka dalam jasadnya. Ngomong-ngomong, kamu mau disuguhi apa tidak? Ya mau. Sugahnya paling nikmat yang di sana. Apa itu? Ya seperti pasir. Manusia yang di sana itu membakar daging, kebab, roti yang ya itu daging onta. Ya, nggak punya onta saya. Kamu tadi nanya saya, ya saya mau itu sama roti yang bulat-bulat itu. Yang kamu inginkan lengkap. Ada dagingan sepihan-sepihannya. Lengkap bagi kamu yang kamu sukai. Daging saja ini. Rotinya juga. Paling lengkap semua. Ya udah makan dulu. Pintar juga kamu. Pintar dari mana? Saya itu agak. Saya mencicipi rotinya dulu. Kok, nggak pinter. Tola-tola aja saya ini. Agak keras ya. Jadi batu gimana, enak enggak? Jadi batu lebih keras lagi. Mau saya lempar kamu nanti saya sakitan. Kok bisa gitu? Kamu setengah-setengah. Jangan ngerjain saya. Jadi lebih enak. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti keras lagi. Enggak, tambah enak. Tambah efek buruk kalau zat mediator ini enggak terefek. Mantap ini. Ini menjadi wadah sementara untuk digunakan daripada proses. Dagingnya juga. Ini daging bukan daging unta, daging sapi. Kamu doyan? Suka. Oke, udah. Ngomong-ngomong yang merah. Ya, sambil makan saya bertanya lah, biar gak lama-lama. Ya toh? Ya boleh. Apa yang kamu tanyakan? Kamu ini jin fasik atau jin muslim? Ya. Saya golongan jin dan saya di bawah naungan dari golongan iblis. Berarti kamu jin fasik kalau begitu jelasnya. Ya, itu namanya jin fasik.
Ya, golongan jin itu ada dua. Yang satu ikut seperti manusia. Kegiatannya sama seperti manusia, beribadah, tidak mengganggu manusia. Kalau kamu ikutnya Itu iblis. jin yang baik, jin muslim. Kalau kamu jin baik apa jin nggak baik? Baik. Tapi Baik, saya ya. kan tidak beribadah. Oh, jadi namanya nggak baik gitu. Ya. Wah. Jin yang fasik, yang mengganggu manusia, harusnya tidak seperti itu. Aduh, sakit ini. Selama jadi sakit itu, Allah. Kenapa pedangnya tajam sekali sampai terluka ini? Lo kamu disembuhkan. Sembuh. Sakit. Wah, Sallallahu alaihi gualak-gualak di sini ternyata. Terus, kamu punya nama atau sebutan enggak? Hehe. Wah, nama saya Arab. Siapa? Katakan aja. Manggilnya apa saya? Ya panggil jin saja lah. Panggil jin. Nanti saya dimarahi lagi. Ngaku-ngaku. Terus ini perihal kamu kesini tadi, dimana saya itu hanya ingin tahu ada sebuah tempat gunung yang digunakan manusia untuk berdaki ya, atau ke puncak gunung tersebut, dimana manusia kalau sudah sampai puncaknya itu konon katanya itu bisa disebut haji karena Betul. Main betul-betul aja, buang terpotong-potong. Karena manusia kalau sudah sampai puncak itu melihat Makatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Tapi secara logika orang berhaji itu kan ada syaratnya. Betul. Dan jalur ini juga kan jalur ekstrim. Apa nggak berbahaya? Berbahaya sekali bagi orang manusia yang mengetahui kalau tidak benar-benar fit di dalam jasadnya, pasti akan celaka juga. Pas sedikit masuk jurang. Terus sebenarnya kabar tentang kebenaran di mana manusia sudah sampai puncak itu bisa disebut gelar haji itu memang benar. Benar. Siapa yang memberikan informasi seperti itu? Ya, saya kasih ceritanya sedikit. Gimana? Ada ketua yang mengarahkan tempat ke situ. Terus untuk dengan mudah, dengan cepat bisa melihat daripada Makkah Mukarramah dari jarak jauh. Setelah ada yang mengarahkan dan membimbing supaya jalur cepat itu akan nanti diberikan gelar daripada tetua yang memberikan arahan ke situ. Tidak perlu repot-repot datang, lari-lari memutari Ka'bah. Tawaf itu nggak perlu. Tidak perlu. Nah, berarti nggak perlu pakai syarat-syarat sahnya berhaji dong. Ya secara agama kamu ya tidak termasuk itu seorang haji. Nah, terus maksudnya apa? Ya dia mengklaim hajinya sendiri melalui tetua yang mengarahkan itu. Berarti haji doletra itu namanya, haji-hajian kalau gitu. Atau, ya haji beneran menurut tetua itu. Atau dikatakan juga hajinyan. Apa itu? Hajinyan. Ya. Jadi tahu. Bangsat itu. Saya nggak bilang. Ya, dari tetua itu banyak yang mengarahkan dari tuan-tuan saya, yaitu golongan bertahan, golongan iblis. Oke, jadi informasi itu ada dan itu pernah dilakukan oleh manusia-manusia tertentu. Kalau menurut pandangan akal saya, kalau melihat trek seperti ini itu kan mungkin manusia hanya untuk dilewat atau dilalui saja, tapi kenyataannya ada yang digunakan manusia itu sebagai tempat berhaji itu satu, dan juga yang kedua itu memang digunakan untuk melewati, di mana untuk sampai ke titik mungkin Makatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah itu lewat sini. Ya, meskipun orang yang sudah mendaki, menaiki, melihat Mekah lah, dia pasti mengaku sudah melihat Mekah. Tapi kalau yang dia ceritakan kepada orang-orang, melihat secara langsung ke kejadiannya seperti itu, faktanya seperti itu, tidak akan mungkin dia mengakui dia seorang yang pernah pergi ke tanah suci. Tidak akan dianggap dia seorang yang haji. Jadi yang orang yang datang ke sini lalu pulang ngaku-ngaku haji itu namanya haji. Wah, nanti saya dipukuli kamu itu. Loh, kok saya lagi? Jangan mancing-mancing. Ya kalau kamu tahu syarat dan rukunnya haji itu gimana? Kamu melihat kegiatan orang yang mengaku tadi melihat haji itu, pasti kamu tidak akan percaya dia seorang haji.
Terus ini, nah, kamu sambil makan lagi lanjut. Nanti saya beri boleh, pertanyaan boleh. lagi. Ya. Orang saja yang sudah haji itu belum tentu syarat dan rukunnya itu ya Sesuai. Iya. Apalagi yang seperti ini. Jelas-jelas tidak masuk di dalam lingkungan Mekah. Oh, lalu dari Masjidil Haram. Kalau Ini dari, pasti sudah coreng itu. Palsu ini. kamu mengatakan tadi ada seseorang tetua kan gitu. Itu Ya, sisi yang manusiawi. mengarahkan. Nah, itu untuk dunia nyata manusia mungkin iya. Tapi kalau dari sisi gaibnya, siapa yang mengarahkan manusia-manusia sampai rela melakukan hal berbahaya seperti ini, datang ke tempat ini? Yang Bukit mengarahkan. Gunung Bawah Karang ini. Siapa yang mengarahkan dari sisi gaibnya? Ya tetua, golongan iblis. Di sana itu baik tempatnya dari bawah sampai ke atas. Itu sudah ramai tempat-tempat bagi golongan saya, rumah-rumah saya di situ. Segala daya dan upaya dari bisikan, dari dia merasa dia suci, terus dia pernah haji. Setelah pulang nanti dia akan berceramah sana sini. Karena ya golongan-golongan kami akan mengikuti orang-orang yang pernah datang ke situ. Entah itu dia nanti tiba-tiba cerdas lah, tiba-tiba ginilah gitulah. Tapi dalam hatinya itu hanyalah omong kosong. Pencitraan kalau di dunia manusia. Memperbaiki citranya saja. Ya. Oke, dan yang mendorong mereka dari sisi gaibnya itu golongan tertentu tadi, merah atau I. Semua dimudahkan. Tapi saya melihat orang-orang ini kan ya versi memakai pakaian-pakaian yang tidak putih-putih. Ya sesuai orangnya, mau pakai topi lah, mau pakai jaket lah, warna-warni boleh, tidak harus putih. Kan syarat dan rukunnya itu harus pakai putih. Tidak boleh memakai daleman-daleman. Tuh kainnya tipis, ya tipis tapi tidak terlihat, tidak memancing nafsu manusia gitu. Loh, kamu tahu? Tahu. Ya jangan asal-asal lo kamu, buang potong-potong lidahmu. Tapi kan berlapis-lapis, tidak memancing nafsu. Lalu dari tempat ini dahulu kala kan pernah ditutup daripada yang memiliki kewenangan di wilayah zona Saudi atau kerajaan Saudi. Kalau sekarang ini terbuka, apakah ada hubungannya dengan akhir zaman? Ya ada. Tempat ini. Ya, kalau dari sisi gaib, memang ada kaitannya dengan mata satu. Jangan bohong loh, banyak orang meyakini bahwa mata satu itu jauh dari. Tapi kan daripada golongan-golongan iblis itu kan tidak hanya tersebar dari tempat yang, wah saya terlalu jauh ini menyebutkan. Takut nanti saya. Kenapa? Ya, saya beri bocoran sedikit dari anak-anak buah yang kelasnya tinggi-tinggi. Itu kan tidak hanya di dalam, ya tersebar di seluruh dunia. Termasuk walaupun di agung-agungan manusia tempat itu dikatakan sebagai tempat yang ada tanah haramnya, itu pun masih bisa dilalui golongan-golongan mereka. Bisa. Mereka gak kepanasan gitu. Nyatanya kamu jin saja bacakan apa seperti kepanasan. Terus ini kamu mengatakan tadi ada hubungannya dengan akhir zaman mata satu. Ya itu hanya dalam sisi gaibnya yang mengarahkan, dan ada tujuan lain. Apa tujuannya mata satu mengarahkan hal itu? Mungkin supaya melenceng akidah manusia itu lebih banyak lagi ke sana. Ya imannya kan tergoyah. Dia benar-benar lurus gak niatnya. Kalau dia benar-benar belajar daripada akidah, rukun iman dan rukun Islam, pasti kan logikanya dia bisa menyaring apa benar haji bisa dilakukan dengan semudah itu. Jadi begitu ya. Kamu jin aja itu ya agak cerdas ya. Ya harus cerdas. Jin di sana selalu belajar dan belajar. Tapi belajarmu untuk mengganggu dan menggoda manusia. Dasar upret. Saya kan punya guru yang lebih pintar. Siapa gurumu? Ya golongan yang pintar itu kamu kan tahu. Perasa pintar. Al-Quran hadis saja hafal. Wih.
Iya memang seperti itu. Terus ya, ini jadinya kalau sedikit yang ingin saya tanyakan juga kepada kamu. makan sajalah saya. Ya sambil makan boleh. Rata-rata orang yang ingin sekali yang naik ke tempat ini ya, Gunung Bawah Karang ini. Itu orang yang bagaimana sih? Ya, saya sebutkan. Ciri-cirinya mungkin orangnya itu terlalu ingin atau apa atau apa. Saya tarik jauh ke belakang dulu. Di dalam agama kamu, agama Islam, haji itu tidak boleh dipaksakan. Ya kalau dia hanya diwajibkan bagi yang mampu. Dan tidak boleh dipaksakan asal berangkat dan berangkat. Sebelum berangkat, dia harus tahu syarat dan rukunnya. Harus belajar dulu sebelum berangkat ke sana. Tidak boleh asal-asalan. Dan mengarahkan juga tahu. Dan kenapa banyak orang yang datang di sana berbondong-bondong itu ya karena dia tidak belajar. Terus sambil dia memaksakan uangnya kurang. Terus ya disitulah berarti nafsunya keinginannya sangat dipaksakan tidak sesuai kapasitasnya. Di samping dia dipaksakan ya nanti imannya akidahnya ya melenceng semuanya. Kerugiannya sangat besar. Oke. Lalu yang mendorong untuk memaksakan diri tadi sampai ke ranahnya sangat berbahaya seperti ini tuh. Tetua-tetua itu kan ada organisasinya, berjaringan, memberi kemudahan kepada manusia-manusia. Kalau ada yang keinginan, pasti ada dirayu juga. Sudah tersebar itu, tidak hanya di sana saja. Bahkan orang-orang sini juga pernah ada yang. Sini itu di mana? Ini tanah Nusantara ini loh, Solo. Wah. Wah, ya. Saya tahu itu. Jadwal loh. Ada. Karena gini, gelar-gelar haji itu sekarang ini kan banyak digunakan manusia untuk hal-hal yang juga kurang pas. Apakah itu juga fase kurang pas zaman? Itu seperti apa? Ya kurang pas itu ya ada yang haji yang doleta, ada yang hanya mungkin sebuah sebutan aja tapi manusia enggak sesuai. Saya tahu maksud kamu. Haji itu tidak boleh dipaksakan sesuai mampu. Dan orang yang berhaji di sana itu uangnya juga tidak boleh sembarangan. Sembarangan seperti apa? Dia mencuri dari hasil, mencuri untuk berangkat ke sana, meminjam riba untuk datang ke sana, menyicil haji untuk ke sana. Itu ya boleh-boleh saja. Terus? Bohong terpotong-potong. Itu boleh-boleh saja, cuman nanti dia tidak tahu madorotnya itu seperti apa. Di sana itu bisa langsung terbalas apa yang dia lakukan, apa yang diperbuat. Banyak juga yang mati di sana. Berarti matinya husnul khotimah dong. Ya saya tidak tahu. Bohong kamu ini. Ya. Oh ya ada berapa sih? Tapi kebanyakan ya syarat. Loh, kok bisa-bisanya? Ya karena itu tadi dia berangkat menggunakan uangnya seperti apa? Oke. Karena banyak juga orang yang meyakini bahwa kalau orang udah memiliki gelar ya, itu kan orangnya nggak neko-neko dan mungkin tambah baik. Tapi faktanya itu agak berbeda. Ya kalau itu dia sesuai dari dia berangkat, dia sudah belajar dan dia dimampukan Allah, bukan dia memampukan memaksakan. Jadi uangnya, uang memaksakan itu ya minjam itulah tadi. Ketika dia berangkat di sana, kalau dia sesuai dari apa yang dia dia bayar itu sesuai, niatnya sesuai dan dikerjakan sesuai. Pasti ketika dia pulang lagi ke tempatnya, dia pasti akan berubah. Entah itu dari persifatannya lah. Lebih baik itulah. Cuman saya melihat kebanyakan yang peluang pulang dari tanah sana, balik ke tempat asalnya, itu jauh berbeda. Mungkin merasa sudah ya terus malah dia semakin meronta-ronta, semakin marah, tidak terima kalau dia tidak dipanggil haji. Nah terus kalau hal seperti itu yang mendasari dari tubuh manusianya itu apa? Ya karena dari dia bayarnya dari uangnya dari tidak jelas, niatnya jika tidak jelas,
Di sana kan ada golongan-golongan yang seperti saya mengganggu itu. Dan akan ikut dia kembali lagi. Disitulah dampak yang ditimbulkan. Ketika dari asal dan muasal. Saya tidak jelas lah. Terus ini satu hal. Akhirnya ini terbuka itu Mana dia membuka minumnya? siapa? Ini minuman lengkap di depanmu. Ya sih kalau ngobrol tak minum. Ah, segar. Udah itu diminum. Kalau dari sekarang ini siapa yang membuka melalui manusia, perantara manusia yang mana? Lalu gaib apa yang berada dalam tubuh manusia itu? Ya, sana orang yang mengetahui tempat itu dia membuka peluang pada orang-orang. Terus Dan ketika dia sering komunikasi pada orang-orang yang selalu datang ke sana. Teman kamu ajak, jangan kamu sendirian untuk menikmati tempat itu. Kemudian melihat Makkah Al-Mukarramah. Ya disitulah dari mulut ke mulut komunikasi yang intens. Disitulah terjadi orang berbondong-bondong datang ke sana. Niatnya tidak jelas. Dan yang membuka itu bukan orang-orang yang berwenang juga. Ya bukan, mana ada seperti itu. Dan itu tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang Orang berwenang. saja kalau mau masuk ke dalam Makkah Al-Mukarramah itu pengawasannya sangat ketat, harus dioperasi kamu dari mana itu kok. Enak saja. Memang kamu pernah masuk ke sana? Saya kan tempat tinggalnya di sana. Saya tidak hanya tempat tinggal di situ. Orang-orang yang datang di sana. Ya kalau saya melihat hitam-hitam dalam sini itu, wah, banyak orang yang doanya itu di sana itu banyak sekali. Ditulis. Kamu tidak percaya? Tidak hanya satu keinginan, ditulis semuanya. Entah itu nanti pengen beli mobil, beli rumah, nambah istri. Waduh, doa kok ditulis. Wah, enggak temen yo. Jadi begitu toh. Ya biar tidak gitulah keinginan manusia kan berbeda-beda. Ada yang nafsunya sedikit, ada yang meronta-ronta tidak kuat itu seperti itu. Doa ditulis semuanya, diungkapkan di sana semuanya. Memangnya mudah seperti itu. Ya jangan jadi manusia kalau seperti itu. Lalu jadi apa? Enak Kucing. saja. Seperti di surga ini. saja itu. Oke. Lalu dari kejadian ini, manusia-manusia yang mungkin agak sulit atau sulit tertipu daripada jalur ekstrim seperti ini yang kayak apa? Ya manusia itu tahu daripada syarat rukunnya. Mau datang Makkah Al-Mukarramah. Semua memakai prosedur. Nggak asal-asalan gitu. Iya harus tahu. Dan tanda kutip di wilayah sana, tanah kerajaan Jazirah Arab, saya menyebutnya gitu aja lah. Itu ternyata apa namanya di sana itu nggak hanya dihuni daripada golongan-golongan yang dianggap manusia kan baik saja toh. Golongan-golongan tadi bertanduk pun menempati Ya pasti. Di mana ada kebaikan, pasti ada keburukan. Itu pasti berdampingan dimanapun itu. Karena masih di dalam lingkup dunia. Enak saja ya kamu itu bicara seperti itu. Tapi kan manusia meyakininya nggak gitu, Bos. Apa? Di sana hanya baik-baik saja. Ini datang kamu saja ke sana. Saya? Ya. Nggak punya ongkos ya. Dasar kamu. Apa? Ya kamu lari apa kayak gimana gitu biar sampai ke sana. Emang langsung kuat lari segitu. Kamu ini. Ya di sana itu ya ada baik, ada buruk. Sama seperti manusia di sana. Manusia di sana ya belum tentu manusianya baik semuanya. Karena ada hal gaibnya juga yang bekerja di sana. Oke, ya terima kasih. Terus dari kejadian ini, apa sih tugasmu? Tugas saya di akhir zaman ini? Wah, saya kan salah satu daripada pasukan dari golongan iblis-iblis di sana. Ya tugasnya banyak. Apa tugas kamu dan pemimpinmu golongan tadi yang kamu sebutkan iblis? Ya, kalau orangnya datangnya di sana niatnya salah, saya akan buat putar-putar itu. Biar salah dari akidah, iman, keyakinan, semuanya lah. Berarti kamu lencengkan. Ya. Yang sesuai kamu lencengkan, yang sudah tidak sesuai mungkin niatannya dari awal. Kalau yang sesuai, pasti saya ganggu. Yang tidak sesuai?
Ya sudah saya ganggu lagi. Kamu luruskan untuk tambah bengkok gitu maksudnya. Luruskan kok tambah bengkok. Ya, saya bengkok-bengkokkan. Keinginannya semakin menjadi-jadi. Oh, itu tuh ternyata. Nah, Saya sudah haji kok begini, Oh. Harusnya saya haji itu tambah kaya. Wah, saya haji begitu, menuntut Tuhan itu namanya itu. Pelanggaran sekali kamu ini. Ada juga didoakan supaya datang ke sana. Ya kalau bukan jatahnya sana, dimampukan Allah datang ke sana, ya tidak akan mungkin lah. Oke. Lalu fase akhir zaman ini dekat. Di sana itu banyak tanda-tandanya. Salah satunya, ya tanah yang gersang menjadi tanah yang subur. Itu hawa yang panas menjadi hawa yang dingin. Wih, jangan bohong. Saya tahu. Dan ini sudah menjadi nyata semua. Wah, sudah terjadi. Bisa dilihat daripada mata manusia dan orang-orang utama. Terus secara umum yang kamu kerjakan, gangguan-gangguannya yang real, nyata itu kayak apa? Ya bisikan lah. Kamu bisik-bisiki manusia di sana. Ya, saya membenarkan apa yang dia lakukan itu sesuai. Dan saya buat yakin seyakin-yakinnya. Membenarkan dari perbuatan yang keliru maksud kamu? Ya betul. Bukan perbuatan yang benar kamu benarkan, bukan? Kalau orang yang menasihatinya kamu yang lakukan salah, saya sumpal ke telinganya itu biar tidak dengar. Oke. Jadi pada intinya kamu ini membisik-bisiki supaya sulit menerima nasihat yang sesuai. Ya. Supaya manusia itu keras hatinya juga. Betul. Karena ini sudah ranahnya di fase akhir zaman, manusia selalu digoda dan ditipu daripada golongan-golongan gaib, baik jin, siluman. Ya tidak ditipu lah. Terus berhasil diganggu gitu kan saya lebih senang dengarnya, bukan menipu. Nah, iblis itu tidak menipu, hanya mengganggu. Plonto. Tugas masih panjang sekali. Dengan izin beliau, perintah apa ini? Kenapa saya tidak boleh mengganggu lagi? Saya tidak mau lah. Enak saja kamu. Perintah ini sesuai untuk kamu. Ini kenapa saya tidak boleh mengganggu? Kamu hanya berhak mengganggu yang tidak sesuai seperti yang terjadi yang di. Saya mau semuanya. Tidak bisa mengganggu kami juga. Saya tidak akan mengganggu kalian, tapi saya akan mengganggu manusia-manusia di sana. Iya, perintah ini. Ya. Menyesuaikan perintahnya, saya mohon. Ya. Tugas saya kan benar. Menjaring manusia, menjaring keimanan manusia. Ya itu terserah kamu, bos. Ya kembalikan lagi. Pas kembalikan ke asalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Efeknya hilang banget. Sehat mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan konten kali ini, di mana lagi-lagi mengenai perihal nafsu manusia. Tatkala kita menjalankan laku ibadah, maka perlunya kita mengerjakannya secara benar, bukan asal semau atau dengan keinginan nafsu kita. Karena apa? Jikalau kita menuruti hawa nafsu kita ini, maka nilai ibadah itu nantinya akan tidak dinilai oleh Allah. Karena apa? Hanya sesuai apa yang kita inginkan. Padahal ibadah kita itu hanya kepada Allah, dan juga yang menghendaki itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dari kejadian konten kali ini, maka kita sebagai pribadi umat muslim perlunya untuk mengekang daripada hawa nafsu kita, supaya kita diizinkan dan dikehendaki oleh Allah terselamatkan di fase akhir zaman ini. Beberapa konten pada Paduan Gaul membahas ranah daripada akhir zaman, di mana pertandanya itu sudah jelas seperti sudah disebutkan tadi, bahwasanya tipu daya iblis itu sudah meranah kepada jalur-jalur seolah sesuai dengan jalur manusia. Lebih berhati-hati bagi kami pribadi maupun semuanya, dan tetap semangat mengerjakan ibadahnya dalam rangka ilahi angta maksudi waridoka matlubi. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Jika banyak kekurangan dari konten ini atau apapun, itu memang mutlak karena kesalahan kami sebagai pribadi manusia. Dan jikalau ada sebuah kebaikan dan kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya. Semuanya tetap dari Allah. Dan jika menurut kita benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Dan jika menurut kita manusia itu salah, belum tentu pula menurut Allah itu salah. Jadi semoga saja bisa menjadi pribadi yang bijaksana, mengambil yang positif untuk itibar, meninggalkan yang negatif. Terima kasih atas support dan dukungannya dari kami tim channel Padepokan Gaul, dan salam dari kami yang muda yang berkarya. Tetap semangat berjuang dengan perjuangan kita masing-masing. Itu saja, sekian dari kami. Jangan lupa ngopi dan semoga selalu berbahagia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.